Halo adik-adik, kali ini dalam video ini bersama kakak kalian akan belajar kembali tentang pecahan. Oke, jadi pecahan itu ada berbagai jenis dan berbagai bentuk. Salah satunya ini ada 4 yang akan kita bahas di sini, yaitu pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen atau per mil. Kalau persen itu per 100, per mil per 1000, tapi per mil nggak akan kita bahas di sini. Oke, jadi udah tahu masing-masing bentuknya. Kalau pecahan biasa itu terdiri atas pembilang dan penyebut, ya. Pembilangnya yang ada di atas dan penyebut itu ada di bawah. Ini contohnya ada 1/2, 2/10, dan lain-lain. Sedangkan kalau pecahan campuran, dia ada bilangan cacah di depannya ya. Jadi misalnya ini 1, 1/2, 4, 3/2, dan lain-lain. Oke, kalau desimal itu koma, ada 1,5, 4,75, 0,2, dan lain-lain. Kalau persen itu menggunakan tanda persen yang artinya per 100 ya. Jadi misalnya ini 150% ya, 2%, dan lain sebagainya. Pecahan itu bisa kita ubah bentuknya dalam bentuk pecahan yang lain asal senilai. Jadi senilai itu apa? Jadi antara pembilang dan penyebut itu perbandingannya sama. Misalnya di sini kakak punya angka 1,2. Nah, kita akan menjadikan dia pecahan senilai yang lain. Nah, dengan cara ini tuh kita kalikan dengan angka yang sama, ya. Jadi misalnya kita ambil angka 4 dan 4. Oke, jadi yang pembilang kita kali 4 dan penyebutnya kita kali 4 juga. Nah, di sini angka yang untuk mengkalikan ini harus nilainya sama ya. Karena kan kalau dibagi 4/4 kan 1 ya. Jadi nilainya harus 1. Oke. Nah, terus ini kita kalikan jadi 4/8. Oke. Bisa kita kalikan lagi, misalnya kita kalikan 3/3. Oke, 4 kali 3 12/24. Nah, ini tuh artinya 1/2 ini senilai dengan 12/4. Oke, yuk kita cari contoh yang lain. Misalnya ada angka 10/100 ya. Nah, kalau 10/100 ini kan dia sama-sama punya 0 di belakangnya ini ya. Nah, kita masing-masing bagi dengan angka 10. Oke, atas bagi 10, bawah bagi 10. Dia akan menghasilkan 1/10. Nah, ini menandakan bahwa 10/100 itu senilai dengan 1/10. Oke, kita ambil contoh lagi. Misalnya 24/36. Oke, ini cukup besar. Coba kalian cari kira-kira pembagi antara 24 dan 36 ini yang sama angka berapa? Angka 6 ya. Kita coba angka 6. Oke, 24 bagi 6, 4. 36 bagi 6, 6. Oke, ternyata ini masih bisa dibagi lagi nih. Kita bagi 2, bagi 2. Ya, jadi 2/3. Artinya 24/36 ini senilai dengan 4/6 dan senilai dengan 2/3. Seperti itu. Oke, pecahan ini bisa kita ubah bentuknya ya. Dari pecahan biasa ke bentuk desimal dan ke bentuk persen. Begitu pula dengan pecahan campuran. Bisa kita ubah semuanya. Oke, yang pertama kita coba pada pecahan biasa.
kita ambil aja angkanya misalnya 3/4, akan kita ubah dalam bentuk desimal. Oke. Caranya desimal ini kan bilangan per 10, 100, per 1000 ya. Desimal ini adalah bilangan yang penyebutnya ratusan atau puluhan ya. Nah, oleh karena itu kita jadikan dulu angka 4-nya ini jadi angka yang mendekati puluhan ya. Yang bisa kita lakukan adalah mengalihkan angka 4 di bawah ini dengan angka 25. Yang atas juga dikali 25 berarti ya. Oke. Jadinya 3 kali 25 75 per 4 kali 25 100. Berarti 75/100. Nah, kalau kita jadikan desimal, dia kan ada 2 angka, 20, berarti komanya ada 2 angka di belakang koma, berarti 0,75. Oke. Nah, kalau persen kan dia artinya per 100. Dia udah benar per 100. Oleh karena itu tinggal kita jadikan dia persen ya. Berarti 75/100, berarti 75%. Seperti itu. Oke, sekarang kita coba lagi yang di soal yang kedua. Nah, ini kan kita ada angka atau ada pecahan 1/5. Nah, gimana caranya kita buat 5-nya ini jadi puluhan. Oke, berarti yang mendekati kan bisa dikali 2. Berarti 2/2. Oke, 1 kali 2 jadi 2. 5 kali 2 sama dengan 10. Oke, jadinya karena dia ini 10, nolnya 1, berarti satu angka di belakang koma, 0,2. Oke, sekarang karena ini 0,2 akan kita jadikan persen. Nah, persen kan per 100. Dia belum nyampe 100 nih, 2/10-nya. Oleh karena itu, 2/10-nya kita kalikan 10 dulu masing-masing. Biar penyebutnya 100. Jadi 20/100 atau 20%. Nah, selain pecahan biasa, pecahan campuran juga bisa kita jadikan pecahan, kita ubah bentuknya menjadi desimal atau persen. Nah, kita coba dulu di 1/2. Oke, cara cepatnya kalian biasanya kan bisa mengalihkan ini dulu, kita jadiin pecahan biasa dulu. Misalnya 1 kali 2 tambah 1 ya. Caranya kan untuk menjadikan pecahan biasa, tengah kali bawah ditambah atas. Oke, berarti 1 kali 2 3. 3 tambah 1 4. 4 maaf. 1 kali 2 2. 2 tambah 1 3. 3/2. Oke. Nah, kalau kita jadiin desimal dikalikan 5 ya. Oke, jadi 3 kali 5 15. 2 kali 5 10. Hasilnya 1,5 karena satu angka di belakang koma ya. 10, nolnya 1. Oke, selain itu kalian bisa pakai cara satunya disimpan ya. Terus 1/2-nya ini yang kita jadikan koma. Oke. Berarti 1/2 dikali 5/5. Oke. 1 yang disimpan jadi 5/10. Nah, 5/10 ini kan jadinya 0,5 ya. Jadi 1 ditambah 0,5 atau 1,5. Gitu ya. Nah, ini untuk cara yang bilangan cacahnya disimpan. Oke, kemudian untuk menjadikannya persen, kita lihat lagi. Di sini kan 15/10.
berarti nolnya masih kurang 1 ya. Kita kalikan 10 lagi, jadi 150 per 100 atau 150%. Gitu ya. Oke, sekarang lanjut 2/3/5. Oke, sekarang kita pakai cara yang bilangan cacahnya disimpan dulu, berarti kita ngurusin 3/5-nya aja. Oke, kita jadiin desimal dulu, 3/5 dikalikan 2 ya, supaya 5-nya jadi 10, atau 6/10, atau 0,6. Nah, tadi berhubung ada 2 di sini, berarti ditambah 2. 2 ditambah 0,6, jadinya 2,6. Oke, nah 2,6 ini kalau kita jadikan persen berarti 2,6 dikali 100/100 atau sama dengan 260/100 atau 260%. Sekarang kita akan membahas tentang operasi bilangan pada bilangan cacah. Oke, tentu saja bilangan cacah ini bisa kita jumlahkan, bisa kita bagi ya, bisa kita kurangi dan sebagainya. Oke, dan dikali. Oke, sekarang untuk pecahan biasa, penjumlahan dan pengurangannya itu kita harus menyamakan penyebutnya. Jadi penyebutnya ini yang di bawah harus sama sebelum kita menjumlahkan. Oke, terus gimana caranya? Kita harus mencari angka yang bisa dibagi dan dikali sama kedua penyebut ini. Contohnya, ini ada 2 dan 3. Kita akan mencari bilangan yang bisa dibagi 2 dan 3, yaitu 6 ya. Oke. Nah, ini kan artinya kita menjadikan 2 ke angka 6. Nah, nggak boleh bawahnya doang yang jadiin ke angka 6, tapi atasnya juga. 2 ke 6 ini kan dengan cara mengalikan dengan 3. Berarti satunya juga harus dikalikan dengan 3 ya di sini. Oke. 1 dikali 3 hasilnya 3. Oke, begitu pula dengan yang penyebutnya 3. Oke, untuk menuju 6 kita harus dikaliin 2. Sedangkan yang satu ini, yang atas juga harus kita kalikan 2. Oke, berarti 1 kali 2, 2. Tuh, jadi hasilnya 5/6. Oke, good. Sekarang untuk penjumlahan nih ya. Nah, sekarang untuk pengurangan, prinsipnya sama. Kita harus menjadikan mereka memiliki penyebut yang sama. Dikurangi ya, penyebut yang sama. Oke, kita pakai penyebutnya 6 juga ya, sama, berarti 6 dibagi 2, 3, 3 kali 1, 3, dikurangi 6 dibagi 3, 2, 2 kali 1, 2 ya, 3 dikurangi 2, 1/6. Oke. Nah, lalu untuk pembagian dan perkalian, ini sedikit berbeda dari pengurangan dan penjumlahan. Oke, untuk perkalian dan pembagian. Oke, sekarang angkanya sama aja, 1/2 dikali 1/3. Nah, kalau ini adalah pembilang harus dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. Ya, 1 kali 1, 1, 2 kali 3, 6. Simpel ya. Nah, kalau misalnya tadi perkalian, kalau pembagian, di bilangan pecahan, untuk pembagiannya kita
nggak mengenal pembagian, maksudnya bukan nggak mengenal adalah setiap kalian ketemu pembagian itu harus diubah ke bentuk perkalian. Misalnya 1/2 dibagi 1/3. Nah, ini tuh artinya 1/2 dibagi lagi 1/3 gini kan. Nah, karena dia jadi tumpuknya jauh kayak gini, ini sangat ribet ya. Jadi ini artinya bisa kita ubah jadi 1/2 dikali 3/1. Oke. Jadi di bilangan yang membagi ini dibalik, yang jadi pembilang jadi penyebut dan penyebut jadi pembilang. Oke, kalau udah kayak gini tinggal kita pakai perkalian biasa. Penyebut kali penyebut, pembilang kali pembilang. 1 kali 3, 3. 2 kali 1, 2. Gitu aja ya. Kita masuk ke operasi bilangan pada pecahan campuran. Oke, pada dasarnya sama aja kayak pecahan biasa, tapi kalau pecahan campuran ini karena dia ada bilangan cacah di depannya, jadi kita harus menjadikan dia bilangan atau pecahan biasa dulu. Misalnya 2 1/2 ditambah 4 1/3 ya. Nah, ini berbeda nyebutnya, oleh karena itu kita masing-masing kita jadiin pecahan biasa dulu. Oke, 2 kali 2 tambah 1, 2 kali 2 tambah 1, 4/2 ditambah 4 kali 3, 12, 12 tambah 1, 13/3. Nah, kalau udah sama gini, kita samain nih. Bawahnya jadi 6. 6 bagi 2, 3, 3 kali 4, 12. 6 bagi 3, 2, 2 kali 13, 26. Oke, ini ditambah 8, 38/6. Nah, ini bisa kita jadikan bentuk pecahan campuran lagi dengan cara 38 bagi 6 kan yang mendekati 6, berarti 36 kan? Berarti 38 kurangi 36, 2/6. Ini. Oke, itu untuk penjumlahan. Untuk pengurangan sama, tapi tadi dengan syarat bahwa dia diubah ke pecahan biasa dulu. Untuk perkalian dan pembagian sama juga. Kita ambil contoh di sini adalah 2/5 dibagi 1/5/10. Oke. Nah, kita jadiin dulu dia pecahan biasa. 4 kali 5 20, 22/5 dibagi 1/10, 15/10. Ini ya. Oke, 22/5 dikali 10/15 dibalik ya. Oke, ini dicoret set 10 5 dibagi 5 1, 10 bagi 5 2. Oke, ini tinggal kita kaliin. 22 kali 2 44, 15 kali 1 15. Oke, bisa kita kecilkan lagi. 44 bagi 15. Yang mendekati adalah 45 tapi kurang, berarti ini 2 ya, 30. 15 kali 2 30. 44 kurangi 30 14, berarti 2 14/15. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke penjumlahan pengurangan di bilangan desimal.
Oke, bilangan desimal kita ambil contoh 0,5 ditambah 1,2. Nah, untuk penjumlahannya kita harus menyesuaikan dengan komanya ya, kita luruskan. Misalnya 0,5 1,2 ya, 5 tambah 2 7 1,7. Jadi nilainya 1,7. Nah, gampang ya kalau kayak gini. Sekarang kita coba di soal yang kedua, yaitu misalnya 1,75 ditambah 0,02. Nah, balik lagi ke prinsipnya, pokoknya kita harus sesuai ya angkanya. Jadi pertama 1,75 ditambah 0,02. Jadi nolnya ini harus lurus ya, nolnya harus lurus, komanya harus lurus, sorry. Oke, terus kita jumlahkan 5 tambah 2 7, 7 tambah 0 0, komanya turun, 1 turun. Oke, berarti 1,77. Begitu pula dengan pengurangan, prinsipnya sama juga. Misalnya kita di sini punya 1,25 dikurangi 0,83 ya, berarti 1,25 di bawahnya 0,83 dikurangi 5 kurangi 3 2. Di sini 2 nggak bisa ya, pinjam depan 12 kurangi 8 4. Tadi karena udah dipinjam jadi 0, jadi 0 kurangi 0 0, berarti 0,42. Oke, sekali lagi, misalnya 10,71 dikurangi 2,004. Oke, berapa hasilnya? Jadi ini kita tulis dulu 2,004. Nah, karena 4-nya ini enggak ada lurusnya di atas, berarti kita pinjam di sini jadi pinjam 10. Ini jadi 0. 10 dikurangi 4 6. Ini dia 0, tapi bawahnya 0 enggak ada yang dikurangi, berarti 0. Ya, 7 dikurangi 0 7. 10 dikurangi 2 8, berarti jawabannya adalah 8,706. Sekarang untuk pengkalian dan pembagian dari pecahan desimal, kita bisa menjadikannya sebagai pecahan dulu baru dikalikan, atau menganggapnya sebagai bilangan cacah biasa. Misalnya ya, pakai cara yang dijadikan pecahan biasa. Misalnya di sini ada 1,2 dikali dengan 0,5. Oke, kita jadiin dulu dia pecahan biasa. Jadi 12/10 dikali 5/10. Oke, 12 kali 5 60, 10 kali 10 100. Oke, ini sama dengan, kita jadiin pecahan biasa, pecahan desimal lagi, jadi 0,6. Nah, kita bisa juga pakai cara yang kita anggap dia bilangan cacah ya. Jadi komanya ini disimpan dulu. Jadi ada 2 koma. Jadi kita simpan dulu dan kita kalikan seperti bilangan cacah biasa. Ya, 12 kali 5 60, 1 kali 5 12, ya 60. Karena dia ada 2 bilangan, 2 koma, berarti komanya ada di depan angka 6. Berarti ya 1 2 ada di sini komanya. Berarti 0,6. Sama ya. Nah, sekarang kita coba lagi nih di soal yang kedua ya.
1,75 dikali 0,02. Oke, kita jadiin pecahan biasa dulu. 175 per 0, ada 2 angka di belakang koma, berarti 100 dikali 2 per 100 juga. Oke, berarti 175 kali 2. Berarti dia adalah 350 per 1234, 10.000. Oke, dia ada berapa angka di belakang koma? 1, 2, 3, 1, 2, 3, berarti 0,035. Oke, lanjut. Kalau misalnya kita mau menganggapnya sebagai bilangan cacah, berarti dari awal kita simpen dulu komanya. Ini komanya ada 1, 2, 3, 4. Berarti ada 4 angka di belakang koma, kita simpen ada 4. Ya. Terus 175 dikali 2. 5 kali 2, 1, 5 ya. 350. 350 komanya ada 4 angka di belakang koma, berarti 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Komanya di sini. Oke, berarti 0,035. Gitu. Oke, misalnya sekarang kakak punya angka 7,5 dibagi 2,5. Oke, pakai cara yang kita jadikan pecahan dulu. 75 per 10 dibagi 25 per 10. Oke, berarti ini harus dibalik. 10 per 25, coret 1, 25, 75 dibagi 25, 3. Oke, coba yang lain lagi. Coba kita 0,64 dibagi 1,6 misalnya nih ya. Berarti kita tulis dulu 64 per 100 dibagi 16 per 10. Oke, 64 per 100 dikali 10 per 16. Ini bisa dicoret ya. Jadinya 64 per 160. Ini bisa kita kecilkan, dibagi 16 bagi 16 ya. Bagi 16 bagi 16, dia jadi 4, dia jadi 10. Ya, hasilnya 0,4. Gitu ya. Jadi untuk pembagian bilangan desimal kita bisa menjadikannya pecahan biasa dulu. Oke, sekian video dari kakak tentang pecahan, operasi pada pecahan, dan pecahan senilai. Oke, untuk penjumlahan dengan bentuk pecahannya berbeda akan kakak lanjutkan dalam video selanjutnya. See you!